Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Anupita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Nah, secara morfologi, tata usaha terdiri dari dua kata, yaitu tata dan usaha. Usaha berarti kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara teratur, tertib, dan tersusun rapih. Nah, tata usaha ini adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengirim, dan menyimpan suatu organisasi. Kegiatan tata usaha harus menunjang kegiatan administrasi manajemen. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatannya harus direncanakan, diarahkan, dikoordinasi, dikontrol, dan dikomunikasi agar benar-benar berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ewiliana. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai fungsi dari ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Fungsi tata usaha administrasi kesiswaan yaitu: pertama, mengetahui secara umum kondisi siswa yang sedang mengikuti pelajaran pada setiap tahun pembelajaran. Yang kedua, merencanakan jumlah siswa yang dapat direkrusi untuk tahun pembelajaran berikutnya. Komponen keuangan sekolah merupakan ketatausahaan yang ditindakan keuangan meliputi pencatatan data, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Keuangan merupakan faktor penting untuk melakukan kegiatan hal. Yang ketiga, mampu secara mandiri mengembangkan sebagai upaya pemenuhan rasa keingintahuannya terhadap kebijakan teori praktik baik berhubungan dengan pelaksanaan suatu tugas, pokok dan fungsi ketatalaksanaan pendidikan. Yang keempat, yakni mampu mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar sesuai dengan pedoman persuratan yang berlaku, mampu mengelola administrasi sekolah yang meliputi administrasi akademik, kepengelolaan kepala sekolah secara operasional, pengelolaan kurikulum, peserta didik, kepala sekolah salah satu stakeholder dalam dunia pendidikan yang mampu memperlakukan pentingnya sebagaimana nahoda bahtera unitnya pendidikan. Baiklah, di sini saya akan melanjut materi, yaitu prosedur ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Nah, yang pertama itu ada penerima dan pencatatan murid atau mahasiswa. Nah, kegiatan ini bersifat khusus karena hanya ada di lingkungan lembaga pendidikan pada setiap permulaan tahun ajaran di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Dalam pencatatan tersebut, perlu dicantumkan data pribadi murid tersebut satu persatu karena akan sangat membantu dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan kegiatan. Untuk keperluan tersebut, biasanya dalam sekolah atau perguruan tinggi telah disediakan belangko atau daftar isian, baik yang harus diisi oleh murid yang bersangkutan dan orang tua, maupun lembaga pendidikan itu sendiri. Selanjutnya itu ada daftar hadir atau absensi. Nah, di lingkungan sekolah, lembaga pendidikan setiap hari hadir sejumlah besar terdiri dari pimpinan sekolah, guru-guru, para murid, dan karyawan pegawai tata usaha. Jumlah yang banyak tersebut tidak memungkinkan untuk mengetahui kehadiran atau ketidakhadiran, baik sepanjang hari maupun jam-jam tertentu selama kegiatan lembaga pendidikan berlangsung. Selanjutnya, dokumentasi kelas atau sekolah dan laporan-laporan. Data kelas dan sekolah serta perubahan dan perkembangannya harus dicatat, dihimpun dan disimpan sebagai dokumen sekolah secara lengkap, rapi, dan sistematis dan terpelihara. Data tersebut antara lain mengenai kemajuan hasil proses belajar mengajar yang dicapai setiap murid atau mahasiswa, pembagian tugas antara guru, data pegawai dan personil lainnya.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pengaturan proses belajar mengajar. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama di lingkungan suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, tanggungjawab ada di pimpinan. Petugas tata usaha berkewajiban membantu pimpinan agar kerjanya dapat terwujud secara operatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan kantor. Nah, eksistensi kantor atau organisasi, baik organisasi produk maupun jasa, ditentukan oleh kualitas layanan. Nah, konsep layanan dapat dikategorikan atas layanan internet dan layanan ekstrem. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan secara langsung. Yang pertama itu, menghormati pelanggan. Yang kedua itu, mengetahui maksudnya pelanggan. Yang ketiga, menyenangkan pelanggan. Dan keempat itu, menghindari berbisik atau bersenda gurau dengan personil lainnya hingga dapat menimbulkan rasa kurang menyenangkan bagi pelanggan. Selanjutnya, pengelolaan surat. Di dalam tata usaha, pengelolaan surat di sini dimaksud jenis surat, sifat dan derajat surat, pencatutan alamat surat, kop jabatan surat, prosedur pengiriman surat. Buku catatan. Buku catatan ialah rapat sekolah yang disebut rapat dewan atau guru. Rapat guru harus dicatat baik proses maupun hasil keputusan yang diambil, sehingga diskusi oleh guru dapat berjalan dengan baik. Buku pengumuman. Buku pengumuman ialah yang dimaksud untuk media menyampaikan informasi pemberitahuan yang terutama ditunjukkan kepada guru. Tentu saja berinformasi ini datang dari kepala sekolah. Adapun isi pengumuman bermacam-macam yang pada pokoknya selalu menyangkut masalah pembinaan sekolah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya yaitu tentang penataan guru dalam administrasi ketatalaksanaan. Nah, yang pertama itu ada terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memberi layanan. Yang kedua itu menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, dan menentukan kembali berbagai keterangan yang berkenaan maupun yang menunjang penyelenggaraan dan pendidikan sekolah. Yang ketiga itu ada membantu perkembangan lembaga persekolahan dengan memberikan masukan-masukan yang bersifat inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekolah, baik secara eksternal maupun internal.